Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, yang pertama jangan lupa patuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak, baik itu di rumah, sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Berikutnya hari ini kita akan berdoa. Ketua kelas di sini siapa? Atau perwakilan? Silakan. Bisa? Ya, silakan. Mari teman-teman kita membaca doa sebelum belajar. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, pertama Ibu akan memperkenalkan diriku. Nama Ibu adalah Resti Puransari, bisa dipanggil Bu Resti. Ibu berasal dari Universitas Negeri Surabaya yang melakukan PPL di SMP 8 Surabaya. Berikutnya Ibu mengajar materi PPKN kelas 8. Baik, berikutnya kita akan menyanyikan lagu nasional. Ibu akan memimpin berdoa dan kalian bisa berdiri dulu. Ya, silakan berdiri. Garuda Pancasila. Semua hafal? Nanti lagunya dimulai dalam ketukan ketiga. Oke, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, baik, terima kasih. Silakan untuk duduk kembali. Berikutnya, ya, untuk menumbuhkan semangat kita pada hari ini, ketika nanti Ibu mengatakan SMP Negeri 8 Surabaya, kalian menjawab bersama bisa. Kalau Ibu bilang Spendela, kalian menjawab Jaya, 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 luar biasa. Seperti itu bisa. Ya, silakan. SMP Negeri 8 Surabaya, Bersama bisa. Spendela. Jaya, 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 luar biasa. Ya, terima kasih, sangat sekali anak-anak. Ya, untuk berikutnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu siapa yang menghadiri PTN pada hari ini. Baik, yang pertama Berinda ini dari 8A. Dan berikutnya Danika dari 8A. Berikutnya Elista dari 8B. Berikutnya Farid dari 8B. Hadir? Ya. Oke, berikutnya Ayu Maulida dari 8C. Berikutnya Cahya 8C. Berikut Fairuz dari 8D. Fitri 8D. Fadila 8E. Febriansa tidak hadir. Kolifah 8F ya. Dani 8M. Aura dari 8T. Berikutnya yang terakhir Bagus tidak hadir.
Ya. Ada yang masih ingat materi minggu kemarin? Ya, kemarin kita sempat membahas materi tentang ini, tetapi belum selesai. Baik, minggu ini kita masih membahas materi tentang peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Ada yang tahu kepanjangan pengertian dari peraturan itu sendiri? Penjelasan yang kalian tahu, ada yang bisa menjawab? Iya, silakan. Boleh buka buku? Gimana? Agak keras? Boleh buka buku? Oh, boleh. Ya, bukunya bisa disiapkan. Pengertian dari peraturan itu apa? Diciptakan untuk mengatur perilaku dan yang membuat kelompok. Benar sekali. Ada yang juga ingin menjawab? Tadi yang menjawab namanya siapa? Olivia. Ya. Siapa lagi? Tidak ada. Ya, tepat sekali bahwa peraturan merupakan aturan yang digunakan untuk mengatur seseorang dalam kelompok, bisa di negara kita, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Ya, pengertiannya adalah diciptakan untuk mengatur perilaku dan hubungan antar setiap anggota dalam kelompok. Bermanfaat untuk membangun norma masyarakat sebagai pedoman agar manusia dapat hidup tertib dan teratur. Jadi adanya aturan, misalkan saja di sekolah ini ada aturan kalian menggunakan baju yang rapi, menggunakan masker, itu merupakan aturan yang ada di sekolah. Kalau aturan yang ada di masyarakat beda lagi dengan yang di sekolah, seperti itu. Untuk peraturan perundangan sendiri menyatakan bahwa peraturan ini merupakan peraturan tertulis, tercatat secara di dokumen, lalu dibentuk oleh lembaga negara beserta pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Ada yang tahu mengikat secara umum itu maksudnya apa? Mengikat secara umum. Indonesia mengikat secara umum. Baik, mengikat secara umum berarti warga negaranya semua. Baik kita sebagai rakyat, mereka sebagai pemerintah, lalu lembaga-lembaga, itu semua aturan mengikat semuanya tanpa keterkecuali. Ya, berikutnya peraturan perundang-undangan. Dilihat berdasarkan materi muatannya. Yang pertama bersifat mengatur, yaitu secara umum dan juga abstrak, tidak konkret dan juga tidak individual, yaitu keputusan penetapan. Pada pasal 7 ayat 1 pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, perubahannya terdiri dari UUD NRI, berikutnya TAP MPR, berikutnya UU atau Perpu, berikutnya PP, berikutnya Perpres, Perda provinsi, dan juga Perda kabupaten atau kota. Bu ingin bertanya, ada yang tahu kepanjangan dari ini semua? Ada yang bisa membantu? UUD NRI itu apa? Lalu TAP MPR apa? Kepanjangannya saja. Yang bisa menyebutkan? Ya, silakan, namanya siapa? Dani, dari kelas 8 aja, silakan. UUD NRI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, ketetapan
peraturan pemerintah pengganti undang-undang. B. Peraturan pemerintah atau disebut dengan PP, Perpres, peraturan presiden, Perda provinsi, peraturan daerah provinsi, Perda kabupaten sama kota, peraturan daerah kabupaten sama kota. Ya, benar sekali jawaban dari temannya. Berikan tepuk tangan untuk teman yang sudah jawab. Ya, tepat sekali pengertiannya seperti itu. Jadi kalian bukan hanya tahu tetapi juga bisa menyebutkan nanti. Karena nanti takutnya ada dalam UAS maupun UTS. Berikutnya kita akan Berikutnya adalah penjelasan singkatnya bahwa bangsa yang merdeka akan membentuk pola kehidupan yang berkelompok yang diatur dalam naskah aturan hukum yang tertinggi dalam kehidupan NKRI, yaitu apa? Yaitu UUD NRI 1945 beserta peraturan perundang-undangannya. Ya, baik, yang berada di rumah bisa menyimak. Ya, singkatnya seperti ini. Semua peraturan perundang-undangan dibuat di Indonesia untuk apa? Untuk sebagai pedoman. Pedoman sebagai kita berperilaku, kehidupan, dan tidak boleh bertentangan dari undang-undang. Kalau bertentangan berarti peraturannya tidak sesuai. Lalu sebagai warga negara Indonesia, hal yang perlu kita lakukan yaitu apa saja? Ada yang bisa membantu membacakan? Silakan. Dani? Ya. Pertama, patuh pada ketentuan yang terdapat dalam UUD NRI 1945 seluruhnya, tertib dan teratur mengikuti aturan yang berlaku di masyarakat. Kedua, apabila tidak mengikuti atau tidak patuh maka kehidupan bernegara mengarah pada terciptanya kerenggangan dalam negara bahkan perpecahan. Ya, terima kasih. Jadi tepat sekali bahwa kita sebagai warga negara harus patuh terhadap aturan maupun peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Berikutnya, apa hal yang dapat kita peroleh apabila kita tidak patuh? Yaitu perselisihan, ketidakharmonisan antar semua warga negara. Kan kita sebagai warga negara Indonesia berbeda-beda suku, berbeda-beda bahasa maupun yang lainnya. Tetapi harus tetap mementingkan persatuan dari negara Indonesia. Ada yang tahu tentang perpecahan? Dulunya negara Indonesia ada negara yang melepaskan diri dari negara Indonesia. Ya, terima kasih. Dulunya namanya apa? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah Timor Leste, di mana namanya dulu adalah Timor Timur. Sejak tahun 1998 mereka melepaskan diri dari negara Indonesia dan bukan lagi bagian dari Indonesia. Berikutnya, Undang-Undang Dasar merupakan sumber hukum utama. Sumber hukum utama ini maksudnya tertinggi. Ketika ingin membuat suatu peraturan lain harus berdasarkan Undang-Undang Dasar, di mana perkembangannya itu selalu mengikuti zaman. Kenapa dikatakan mengikuti perkembangan zaman? Kalau tidak mengikuti perkembangan zaman berarti peraturannya tidak dapat ditetapkan, hanya dapat ditetapkan zaman dulu atau di tahun dulu, tidak lagi dapat berlaku di masa sekarang. Berikutnya tentang sejak kapan undang-undang itu diamandemen, yaitu sejak tahun 1999 sampai dengan 2002. Diamandemen sebanyak 4 kali. Lalu apa sih dampak yang ditimbulkan?
Ya, dampak yang ditimbulkan yang pertama, perubahan susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Lalu, apakah dampak tersebut memiliki tujuan? Selalu ada tujuan dari setiap perubahan yang diciptakan. Yang pertama, untuk menyempurnakan dasar. Dasar apa? Dasar dari negara Indonesia. Tatanan negara, berikutnya kedaulatan rakyat. Ada yang tahu maksud dari kedaulatan rakyat apa? Silakan bisa tunjuk tangan. Tidak ada. Yang kalian tahu saja. Tidak ada. Bisa dicatat kalau tidak tahu. Kedaulatan rakyat berarti kedaulatan berarti ya rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Ya, kenapa rakyat dikatakan sebagai kedaulatan rakyat itu tertinggi? Karena kita sebagai warga negara, rakyat bisa memilih presiden maupun wakil presiden. Berikutnya bisa memilih wakil rakyat yang duduk dalam pemerintahan seperti DPR RI maupun DPR tingkat kota dan kabupaten. Itu dapat diperoleh ketika kita sudah berusia berapa? Benar sekali, 17 tahun ke atas atau sudah memperoleh KTP, kartu tanda penduduk. Yaitu HAM berikutnya, hak asasi manusia. Ada yang bisa menjelaskan satu atau dua saja hak yang kita peroleh sejak kita lahir? Ya, kebebasan hidup berikutnya. Ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, boleh? Iya, tepat sekali. Kita boleh mengemukakan pendapat secara bebas, akan tetapi harus santun dan juga mengerti tempat. Berikutnya, kebebasan untuk hidup. Kita dari sejak dalam kandungan boleh sudah memperoleh hak asasi manusia. Jadi ketika seseorang ibu melakukan aborsi, itu juga melanggar hak asasi manusia. Berikutnya pembagian kekuasaan, ada 3, legislatif, eksekutif dan juga yudikatif. Berikutnya keberadaan negara demokrasi. Demokrasi berarti merdeka. Yang terakhir adalah menyesuaikan dengan perkembangan dan juga kebutuhan NKRI. Ketika negara Indonesia membutuhkan peraturan tentang ini, maka perlu diadakannya suatu amendement karena yang sebelumnya tidak sesuai atau belum ada. Ya, manfaatnya terbagi menjadi 3, yaitu sebagai warga negara, sebagai negara dan juga bagi bangsa. Nah, itu sudah dijelaskan bahwa yang pertama mengatur norma di Indonesia. Kelas 7 ada yang masih ingat materi norma? Kurang kelas mana? Lupa. Baik, Ibu jelaskan sedikit. Normanya ada norma agama, norma kesusilaan, dan juga norma kesopanan. Berikutnya mengatur proses pemerintahan hukum di Indonesia. Hukum harus ada aturan. Ketika kita menegakkan suatu aturan, itu terpaku kepada undang-undang di dalamnya. Hukumannya berapa, sanksinya, dendanya berapa, itu sudah tercatat.
Berikutnya menciptakan warga negara yang mampu membangun bangsa yang menjadi negara yang kuat dan juga hebat. Lalu melindungi segenap bangsa Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar, ada yang masih ingat ini tercantum dalam alinea berapa? Ada 4 alinea. Melindungi segenap bangsa dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ayo berapa? Siapa yang berjawab 4? Ya, tepat sekali. Jawabannya 4. Di mana ini berkaitan dengan alinea keempat, tujuan dari negara Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa. Segenap warga negaranya dilindungi. Lalu tidak menciptakan perselisihan. Beda-beda suku, beda-beda agama, itu tidak adanya perselisihan di antara keduanya. Yang terakhir, menimbulkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Ada yang bisa memberikan contoh? Tadi kita sudah di awal sudah melakukan hal yang dikatakan nasionalisme. Ada yang bisa angkat tangan, silakan. Tidak ada? Ya, tepat sekali. Jawaban Khalifah tepat bahwa menimbulkan rasa nasionalisme itu seperti menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu-lagu nasional lainnya. Kenapa? Karena untuk membangkitkan semangat kita bahwa lagu-lagu tersebut merupakan lagu untuk perjuangan. Lalu negara Indonesia adalah negara yang merdeka dan tidak akan dijajah oleh bangsa lain. Bangsa yang pernah menjajah negara Indonesia bangsa mana? 2 yang terkenal. Belanda, lalu Jepang. Benar sekali. Ada 2, yaitu Belanda dan juga Jepang. Jadi diharapkan ketika kita sudah merdeka tidak lagi ada penjajahan dari negara-negara lain. Memiliki hak dan kewajiban. Tadi kan sudah ada hak kita. Lalu kewajiban kita sebagai warga negara, ada yang tahu? Silakan tunjuk tangan. Ya, tepat sekali. Yaitu menaati setiap aturan. Jadi jangan hanya kita mementingkan saya ingin hak saya untuk dipenuhi oleh negara, tetapi kewajiban kita kepada negara harus juga dijalankan. Yang pertama, ketika kita di lalu lintas, menaati apa? Ya, menaati lalu lintas. Kedua, ketika kita di sekolah, menaati peraturan di sekolah. Ketika di masyarakat, kita harus mentaati aturan di peraturannya banyak sekali. Jadi setiap aturan harus kita taati. Berikutnya tentang menjadi pedoman dalam kehidupan. Pedoman yaitu pandangan hidup atau dapat dikatakan sebagai dasar. Ketika undang-undang berisi banyak sekali, ada halnya tentang Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa contohnya. Kita sebagai umat beragama harus menjalankan ibadah, taat terhadap Tuhan. Berikutnya ketika temannya beragama berbeda, kita juga harus toleransi, tidak boleh semena-mena seperti itu. Ya, dampak atau problem yang ditimbulkan jika tidak ada undang-undang dasar. Ada yang bisa membantu Ibu membacakan? Tunjuk tangan. Siapa? Ya, bisa. Yang namanya siapa? Agak keras Kak? Elista. Ya, silakan.
yaitu problem dan juga ya terima kasih. Berikutnya, kenapa dikatakan problem atau dampak? Yang pertama, warga negara tidak memiliki aturan dalam hidup, tidak ada aturan, bahkan ada aturan saja tidak ditaati. Benar sekali? Ya, kalau ada aturan berarti dapat digunakan sebagai hal yang dapat mengatur kita sebagai manusia. Berikutnya, terjadi perselisihan dan masalah antar sesama warga negara, berbeda pendapat, berbeda persepsi, seperti itu. Berikutnya, terjadinya perpecahan, kekacauan dan kerusuhan, seperti di Papua. Dia masih ingat? Kan sering sekali terjadi seperti KKB ataupun masalah-masalah di Papua. Itu merupakan bentuk perselisihan yang dapat antara KKB dan juga TNI Polri. Itu menciptakan perpecahan dari negara. Jadi diharapkan hal tersebut tidak lagi dapat terjadi. KKB adalah kelompok tulis Iya, anak-anak ada yang tahu tentang KKB? Yang di rumah? Intinya KKB itu adalah kelompok bersenjata, di mana di Papua terdapat kelompok-kelompok yang membawa senjata yang akan membunuh, seperti TNI juga Polri. Seperti itu. Dan tidak lagi dijunjung tinggi. Hak kita tidak dapat terpenuhi. Hak kita hak kita tidak dapat diterima. Seperti itulah katanya. Keamanan WNI tidak terjamin. Salah satu keamanan kita adalah yang pertama, yaitu keamanan dalam hidup. Jadi ketika aturan tidak ada, ketika ada orang yang mencuri di rumah kita, berarti orang tersebut tidak dapat dikenakan sanksi, tidak dapat dikenakan hukuman. Jadi pentingnya ada undang-undang. Nanti ketika ada orang yang jahat ke kita, mereka akan mendapat hukuman. Berikutnya, negara tidak memiliki arah dan tujuan. Next. Ya, ada pertanyaan terkait materi tadi? Ya, tidak ada. Ibu sedikit menjelaskan tentang materi tadi. Ada yang tahu apa? Oh itu, tidak apa-apa. Ada yang tahu tentang negara Indonesia itu berapa banyak provinsinya? Ya, tepat sekali 34. Kalau sebanyak itu berarti ketika ada satu saja provinsi yang menciptakan perselisihan, itu dapat mengganggu ya ketenangan, keharmonisan seluruh warga negara. Next. Ya, di pertemuan ini ada tugas, bisa ditulis tugasnya. Nanti bisa diketik di Word. Kalau misalkan tidak ada, kalian bisa menulisnya di buku lalu difoto dikirimkan di grup.
pembagian kekuasaan. Itu ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ya. Oke, sudah ditulis semuanya? Belum? Sudah? Jadi kalau sudah, pertemuan minggu ini Ibu akhiri. Tugasnya jangan lupa. Ada yang ingin ditanyakan oleh materi ini? Tidak ada. Ya, kalian bisa membuka buku paket. Ada yang tidak membawa buku paket? Ya? Tidak membawa buku paket. Oh ya, tidak apa-apa. Nanti dicatat saja ya. Dimulai dari halaman 40. Nah, nanti kalian juga pelajari ini dulu. Sementara itu, Ibu akan menyiapkan pertanyaan untuk kalian, bisa dipelajari dulu. Halo anak-anak, apakah suara Ibu terdengar jelas? Iya. Tadi ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang Ibu sampaikan? Iya. Tidak. Iya, ada itu tadi kan Ibu menjelaskan tentang apa itu peraturan. Yang di monitor ada yang tahu apa itu peraturan? Silahkan bisa sebutkan nama dan juga kelas. Ainul yakin bisa? Penjelasan Ibu tadi tentang peraturan, mengulang kembali peraturan tadi apa? Tidak ada yang ingin menjawab? Ya, bisa dicatat ya bahwa peraturan adalah aturan yang digunakan untuk mengatur kelompok, baik dalam kehidupan bernegara, kehidupan di sekolah, masyarakat maupun di keluarga. Lalu berikutnya tentang hak asasi manusia. Ada yang bisa menjawab hak asasi apa saja yang kita miliki? Tidak ada. Ya, untuk haknya ada hak hidup. Hidup dimiliki sejak kita dalam kandungan.
Berikutnya hak untuk mengemukakan pendapat. Kita boleh berbicara di depan umum. Ya, tepat sekali. Kita punya hak asasi manusia. Yang pertama yaitu hak untuk hidup. Ya, meskipun kita masih ada dalam kandungan, kita punya hak untuk hidup. Ketika ada seseorang yang membunuh ibu maupun janin yang ada dalam kandungan, berarti sudah melanggar hak asasi manusia yang dimiliki. Lalu yang berikutnya hak untuk berpendapat. Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Audionya dihidupkan kalau ingin menjawab. Tidak ada. Bahwa kebebasan berpendapat, kita bisa bebas untuk mengungkapkan pendapat di depan umum. Berikutnya tentang yang lain, hak untuk ikut dalam pemerintahan, andil, itu merupakan hak yang kita miliki. Salah satunya adalah kewajiban kita sebagai warga negara untuk mengikuti aturan yang ada, serta kewajiban kita perlu kita lakukan, bukan hanya menuntut hak itu dipenuhi saja. Itu ya bisa dipelajari. Nanti ibu akan bertanya. Oke, yang berikutnya, ada yang tahu materi tentang perpecahan atau perpecahan yang pernah terjadi? Seperti negara mana yang dulunya pernah melepaskan diri dari negara Indonesia? Yang ingin menjawab bisa audionya dihidupkan, angkat tangannya. Sebutkan nama. Timur. Ya, silakan. Timur. Timur, tepat sekali. Sekarang namanya diganti apa? Timur Leste. Ya, tepat sekali. Tadi yang menjawab namanya siapa? Fadela. Ya, tepat sekali. Bahwa Timor Leste yang dulunya namanya Timur telah melepaskan diri dari negara Indonesia. Sekarang perpecahan apa atau perselisihan apa yang terjadi di negara Papua, di provinsi Papua? Ada yang tahu? Sering sekali diberitakan. Tidak ada? Ya, bisa dicatat, yaitu tentang perpecahan terkait dengan peperangan, di mana kelompok bersenjata di Papua itu memerangi TNI dan juga Polri. Ya, berikutnya ada yang tahu tentang apa itu kedaulatan rakyat? Ya, silakan. Kedaulatan rakyat. Tidak ada. Ya, namanya siapa? Kedaulatan yang menggambarkan fungsi kekuasaan dalam sebuah negara yang menghendaki kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Ya, tepat sekali. Yang jawab Fadila. Iya, tepat sekali bahwa kedaulatan itu merupakan hak kita sebagai rakyat dalam negara, di mana ketika dalam
pemilu, kita memperoleh hak untuk memilih presiden maupun wakil presiden yang duduk dalam pemerintahan. Berikutnya DPR, ada DPR RI, DPR kota dan provinsi. Itu digunakan untuk apa? Yaitu sebagai aspirasi lidah rakyat. Kalau kita tidak berkenan dengan misalkan naiknya sembako, naiknya BBM, kita bisa menyampaikannya langsung kepada DPR dan kemudian disampaikan kembali ke presiden. Lalu untuk ada yang ingin ditanyakan terkait materi ini? Untuk yang berada di tim atau ingin merangkum yang tadi sudah Ibu sampaikan, membaca rangkumannya. Tidak ada. Yang tadi sudah membaca buku, bisa membacakan yang sudah dibaca. Pilih angkat tangan. Ya, silakan dibacakan yang terakhir, tangannya tidak bawa buku juga. Mendengar. Ya, tepat sekali bahwa kehidupan kita selalu ada aturan yang mengatur. Bahwa aturan-aturan tersebut sebagai aturan yang dapat mengatur kehidupan kita di lingkungan. Ya, apa tadi? Di lingkungan apa saja? Masyarakat. Berikutnya sekolah. Berikutnya keluarga. Keluarga juga ada aturan. Ada yang bisa menyebutkan aturan apa saja yang kemungkinan ada di dalam lingkungan keluarga? Katakan. Seperti sarapan jam 7 sebelum dalam sekolah, itu merupakan aturan. Ada yang bisa? Katakan, silakan. Oke, jangan pasif. Kenapa? Cuci piring. Ya, itu merupakan aturan. Saat kita makan sesuatu, kita mencuci piring yang kita gunakan, mencuci sendoknya. Kenapa? Agar tidak merepotkan orang lain. Kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri dan juga disiplin. Lalu ada lagi yang di lingkungan sekolah. Ada yang tahu? Ikan. Ya, lalu ada lagi? Membuang sampah pada tempatnya. Iya, membuang sampah pada tempatnya. Bisa? Ya, kali. Ya, kali. Ada lagi? Ya, aturan yang ada di sekolah yang mau mengetahui. Aturan yang perlu
tercatat. Jadi nanti ketika ada pertanyaan di UTS maupun UAS, kalian bisa menjawab. Kalau di sekolah pertama masuk tepat waktu. Di sini batas waktu untuk terlambat jam berapa? Jam 7. Berarti sebelum jam 7 kalian sudah harus di sekolah. Ya. Berikutnya pakaian. Pakaiannya harus rapi. Kedua, bersih. Berikutnya bajunya tepat. Hari Senin menggunakan baju hari Senin, hari Selasa menggunakan baju Selasa, dan lain-lain. Berikutnya tentang ketika membuang sampah, harus ada tempatnya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, hanya di sini, hanya ya udah langsung dilemparkan saja. Berarti itu tidak taat terhadap aturan, menyusahkan orang lain. Contohnya menyusahkan tukang bersih-bersih, berarti kan menambah pekerjaan mereka, itu tidak boleh. Berikutnya tentang menggunakan fasilitas sekolah seperti kipas, lampu, ketika pulang sekolah harus dimatikan. Kenapa? Karena sudah tidak dipakai. Lalu yang berikutnya peraturan yang di sekolah seperti sepatu harus warna hitam, kaos kaki putih kalau hari Senin. Lalu untuk jilbabnya, di sini jilbabnya sudah ditentukan di sekolah atau dibagikan atau kita membeli sendiri? Dari sekolah, berarti yang di sekolah dipakai. Lalu untuk sekarang kan masa pandemi, kita harus mematuhi protokol apa? Kesehatan. Iya, silakan menyebutkan. Pertama, bukan saja. Yang satu, menggunakan masker. Yang kedua, jaga jarak, cuci tangan. Terus yang ada tambahan lagi apa? Yang mengurangi mobilitas yang berikutnya. Vaksin bisa. Pokoknya yang paling penting adalah 3M dulu. Cuci tangan yang benar. Ketika sudah makan, cuci tangan. Keluar dari rumah, mau masuk ke rumah, cuci tangan, biar orang rumah juga tidak sakit. Berikutnya menggunakan masker seperti ini. Maskernya digunakan ketika ingin keluar rumah. Kenapa? Di luar itu banyak sekali virus. Ketika kalian membawanya, kalian juga akan mengganggu dan juga membuat orang rumah sakit. Yang terakhir adalah menjaga jarak. Ketika ibu berbicara kepada kalian, memberikan jarak. Ketika kalian bertemu dengan teman kalian untuk sementara jangan jabat tangan atau seperti itu. Kalian bilang seperti ini saja atau salam seperti ini. Salam siku. Lalu yang berikutnya tentang tugas. Kalau tugas seperti apa aturannya di sekolah? Iya, tepat waktu. Berikutnya tugas harus dikerjakan kalau boleh. Ada yang belum mengerjakan tugas dari ibu? Iya, harus dikerjakan. Kenapa? Itu berpengaruh terhadap nilai-nilai kalian. Ya, yang di rumah ada yang belum mengerjakan tugasnya jangan lupa untuk dikerjakan. Kalau tugasnya tidak dikerjakan berarti tidak dapat nilai. Ya, aturan di sekolah apalagi yang kalian ketahui? Ketika ke kamar mandi. Ya, aturan di ketika mau ke kamar mandi. Yang pertama, paling tepatnya yaitu menutup ketika ingin kamar mandi, tidak menyisakan kotoran. Berarti ketika menyisakan jejak buir air itu bisa. Berikutnya lagi aturan yang dapat sering sekali kita temui, yaitu ketika ada temannya yang sedang berbicara, apa biasanya kita temui? Gimana? Didengarkan. Kenapa kok didengarkan? Karena kita juga ingin kita didengarkan oleh orang lain. Itu berkaitan dengan hak asasi manusia.
yaitu ketika kita berpendapat, kita juga harus mementingkan tentang pendapat itu dapat atau tidak diterima oleh orang lain. Lalu peraturan yang biasa di masyarakat, biasanya di lingkungan, ya silakan. Gotong royong, berikutnya musyawarah, benar. Kenapa? Ronda malam bisa. Peraturan yang ada biasanya ketika jam malam, ada jam malamnya di lingkungan kalian sekarang tidak ada. Biasanya itu di komplek. Di komplek ada jam malam. Kalau jam malam berarti lebih dari itu kompleknya ditutup, tidak boleh ada yang masuk. Lalu yang berikutnya di masyarakat tentang izin. Ada tamu yang ke rumah menginap, wajib izin ke RT RW, teman sekali. Jadi harus izin dulu ketika saudara kalian menginap di rumah kalian. Kenapa izin? Kalau ada apa-apa, misalkan barang hilang dan lain-lain, itu juga dapat dilaporkan kepada ketua RT maupun ketua RW-nya. Lalu aturan lain, ada yang bisa ketika dalam masyarakat selalu ada yang berbau dengan uang, iuran dalam masyarakat, atau dapat dikatakan iuran sampah, iuran kematian, iuran apa lagi? Yang biasanya kenapa? Donasi. Itu tergantung, setiap daerah kan berbeda. Tapi yang lebih jelasnya adalah iuran keamanan, ya kan? Ada misalkan komplek, ada satpamnya kan harus dibayar. Lalu apa? Iuran kita sebagai masyarakat yang tinggal. Lalu untuk aturan yang biasa jadi kita sebagai warga negara, membayar pajak tepat sekali. Berikutnya, kalau di jalan, ya mematuhi lalu lintas, kita berkendara menggunakan kendaraan yang bisa digunakan, jadinya tidak dalam kondisi yang rusak atau kayak remblong. Seperti itu harus sebelumnya sudah dipastikan. Ini apa? Digunakan apa? Helmnya harus SNI, Standar Nasional Indonesia. Kenapa harus standar? Berarti kalau tidak standar nanti takutnya kondisinya tidak baik. Ininya apa ini? Safety belt, kayak harus dikantikan, harus dibenarkan. Lalu untuk pajaknya ada pajak apa saja yang tahu yang harus dibayarkan. Pajak bangunan, ada pajak penghasilan. Itu merupakan hak kita untuk membayar pajak. Ada yang tahu kegunaan dari membayar pajak itu apa saja? Yang sering kita lewati di jalan? Ada yang tahu? Perbaikan jalan raya, tepat sekali. Berikutnya apa? Untuk fasilitas umum. Kenapa? Ya, banyak sekali. Tapi kan untuk memperbaiki jalan bisa, untuk fasilitas umum seperti yang sering kita ketahui, monumen itu ketika rusak atau kena bencana seperti angin dan lain-lain, angin puting itu juga harus dibenarkan. Lalu pajak lain untuk apa? Kalau kita sakit, BPJS, yaitu kesehatan. Gunanya pajak banyak sekali untuk mengontrol, untuk pemerintah memberikan tambahan pada BPJS. BPJS kan dibayarkan setiap bulan. Itu harus kita lakukan. Jangan sampai telat, jangan sampai tidak dibayarkan. Karena itu nanti kalau kita sakit kita tidak akan repot. Ada yang sudah pernah menggunakan BPJS? Belum.
Ya semoga saja kita senantiasa diberikan kesehatan agar tetap sehat. Untuk ada yang bisa tentang yang di keluarga tadi belum selesai aturannya apa saja. Tadi kan juga mencuci piring, tanggung jawab ketika makan. Yang biasa bangun tidur apa? Membereskan tempat tidur. Lalu yang berikutnya tentang apa? Iya, aturan jam pulang. Ada yang sering pulang malam? Jangan ya, masih pandemi. Berarti ada banyak sekali aturan di dalam kehidupan kita sebagai warga negara di lingkungan sekolah, masyarakat maupun lingkungan keluarga itu sendiri. Oke, materi minggu ini kita akhiri saja. Apa yang Ibu sampaikan tadi? Prokes. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Kenapa Ibu sangat-sangat menanamkan ini kepada kalian agar kalian bisa segera bertemu dengan guru dan juga teman-teman kalian nanti. Oke, silakan bukunya bisa disimpan kembali. Untuk pertemuan berikutnya kalau kalian mau membawa minum, makanan boleh, tapi tidak diperkenankan untuk berbagi dengan temannya agar tidak virusnya tersebar.